kronis, misalkan diabetes ataupun hipertensi, dengan pilihan kortikosteroid topikal yang formulasinya menyebabkan terabsorpsinya bahan aktif ke dalam kulit yang masuk ke dalam peredaran darah. Ada penelitian terkait dengan mometasone yang menjadi pilihan yang sangat menarik sebetulnya, karena mometasone memiliki potensi yang sedang, efikasinya ternyata sebanding dengan desoksimetasone yang potensinya sangat tinggi. Dengan penggunaan mometasone yang 1 kali sehari, ternyata setara atau sebanding dengan penggunaan kortikosteroid potensi yang sangat tinggi yang digunakan dengan penggunaan 2-3 kali sehari. Kemudian pada anak-anak seringkali memerlukan durasi perawatan yang lebih pendek dengan potensi steroid yang lebih rendah. Sehingga kadang-kadang pilihan selain pada yang low potent, pada yang moderate akan juga bisa menjadi pilihan yang bisa direkomendasikan. Khususnya mometasone di sini memiliki struktur yang sebetulnya berawal dari strukturnya hidrokortison yang sudah dimodifikasi, dan keamanan dari mometasone seaman hidrokortison. Sedangkan potensinya lebih tinggi dari hidrokortison. Karena mometasone memiliki struktur yang unik, yaitu adanya substitusi atom fluor yang menjadi klor pada pada struktur dari mometasone. Ini menyebabkan efek samping yang ditimbulkan dari mometasone menjadi lebih ringan. Sedangkan gugus furoat meningkatkan efek antiinflamasinya. Terkait dengan frekuensi pemberian dan durasi pengobatan, untuk pemberian kortikosteroid rekomendasinya adalah digunakan sekali sehari atau 2 kali sehari, dan bergantung pada formulasi serta potensi dari kortikosteroid yang diberikan. Terkait dengan dosis optimal bisa ditentukan berdasarkan referensi, dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan toleransi. Hal ini menjadi pertimbangan. Steroid dengan potensi yang sangat tinggi sebaiknya tidak digunakan lebih dari 3 minggu secara terus-menerus. Jika perlu digunakan dalam waktu yang lama, maka steroid harus dikurangi secara bertahap untuk menghindari gejala rebound, yaitu dengan pengobatan yang dilanjutkan setelah periode bebas steroid, setidaknya 1 minggu bebas steroid. Kemudian terkait dengan efek samping yang jarang terjadi ketika steroid potensi rendah ke tinggi digunakan selama 3 bulan. Jadi kalau kita menginginkan potensi yang seoptimal mungkin dari sediaan kortikosteroid, maka untuk menghindari efek samping kita bisa memberikan steroid potensi rendah ke tinggi yang digunakan selama 3 bulan atau kurang. Kecuali pada daerah tertentu yang sangat sensitif, maka yang aman digunakan adalah steroid yang potensinya lebih rendah. Terkait dengan satuan unit dosis dari pemberian steroid topikal, kita menggunakan satuan FTU atau fingertips unit. Nah, kita bisa menggunakan ruas jari untuk mengukur satuan dosisnya. Contohnya di sini pada daerah tangan, misalkan satu sisi tangan, ternyata berapa dosis dari sediaan topikal yang dibutuhkan, kita cukup membutuhkan setengah FTU, jadi setengah ruas dari jari tangan untuk diaplikasikan pada area yang dibutuhkan. Sedangkan pada lengan, kita bisa untuk lengan yang ukurannya cukup besar, lebih besar daripada tangan tadi, kita bisa menggunakan satuan FTU-nya adalah 3 FTU, jadi 3 ruas jari. Selain dari yang tadi sudah disampaikan, kita coba untuk melihat kasus-kasus apa saja yang sering kita jumpai di praktek sebagai seorang apoteker. Contohnya seperti ini, tadi Dr. Rani sudah menyampaikan terkait dengan kondisi yang sering dialami oleh bayi. Seorang ibu sering menanyakan apakah ada obat yang bisa digunakan untuk mengatasi kondisi yang dialami oleh bayinya. Dan seringkali datang ke apotek dengan permintaan swamedikasi. Maka
berkaitan dengan yang tadi sudah dijelaskan bahwa dermatitis itu multifaktorial, maka kita harus lebih berhati-hati dan mungkin kita bisa menyarankan kepada pasien ataupun masyarakat yang bermaksud melakukan swamedikasi untuk mendapatkan penegakan diagnosis yang lebih jelas terlebih dahulu. Untuk merespon dari gejala yang disampaikan oleh Ibu tadi terkait dengan keluhan pada anak, dan penting untuk diperhatikan bahwa swamedikasi sebaiknya tidak dilakukan untuk anak kurang dari 2 tahun, maka kita bisa menggali terlebih dahulu dengan pertanyaan sistematik untuk menggali gejala yang dialami oleh pasien ataupun masyarakat. Yang pertama terkait dengan usia, hal ini menjadi spesifik karena tadi perbedaan usia itu menyebabkan berbedanya gejala tersebut terkait dengan menegakkan diagnosa yang tepat. Ya. Kemudian, apakah punya riwayat alergi? Hal ini juga penting karena pada orang-orang yang mengalami riwayat penyakit seperti asma ataupun eksim, perlu diperhatikan adanya atopik dermatitis. Kemudian, apakah mendapatkan ASI eksklusif ataupun susu formula untuk memastikan apakah ada riwayat alergi yang mungkin muncul atas keluhan yang disampaikan tadi. Kemudian, apakah gejala tersebut baru muncul atau merupakan gejala kambuhan? Dan bagaimana durasinya? Hal ini sangat penting kalau kejadian tersebut berulang, itu menjadikan gejala yang disampaikan tadi itu menjadi alarm yang perlu ditegakkan lebih lanjut oleh dokter melalui pemeriksaan yang lebih adekuat. Kemudian, apakah gejala tersebut menimbulkan masalah serius pada bayi, sehingga mungkin apakah muncul adanya gejala sesak atau timbul lesi yang berdarah. Nah, dari komunikasi yang kita sampaikan kepada seseorang yang menyampaikan gejala yang berkaitan dengan keluhan pada kulit tadi, kita bisa menemukan apakah ada alarm dari gejala yang disampaikan. Kemudian ada pertanyaan yang perlu kita lanjutkan lagi terkait dengan apakah sudah pernah menggunakan obat tersebut sebelumnya. Kalau di komunitas sering kita jumpai seseorang yang berulang-ulang menggunakan sediaan kortikosteroid topikal. Bahkan yang dipilih seringkali juga pada yang potensinya ultra high. Hal ini menjadi sangat penting. Ada juga yang mengulang-ulang terus-menerus dan gejalanya mungkin hanya ringan tapi tidak teratasi dengan pilihan yang low potent. Sehingga mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pemilihan yang lebih tinggi potensinya dari yang sebelumnya. Kemudian perlu digali juga apakah ada obat lain yang sedang digunakan. Maka dengan merespon dari gejala yang disampaikan, kalau gejala itu minor, maka apoteker mungkin bisa merekomendasikan pilihan yang lebih tepat dan bentuk sediaan atau formulasi yang lebih sesuai, mengingat pada area mana digunakan dan juga kenyamanan dari penggunaan dari pilihan atau formula yang diberikan. Perlu diperhatikan di sini pada anak yang menggunakan kortikosteroid topikal, penggunaannya jangka panjang harus diperhatikan dan lebih direkomendasikan untuk menggunakan potensi yang rendah atau sampai sedang. Karena dengan potensi yang sedang itu bisa meminimalkan lama dari pemberiannya. Ya, dan juga memilihkan formulasi atau pembawa yang tepat. Kemudian terkait dengan efek dari kortikosteroid topikal yang seringkali terjadi, hal ini berkaitan dengan indikasi dibutuhkannya sebagai tujuan untuk pengobatan sebagai antiinflamasi atau sebagai imunosupresif agent atau untuk mengurangi proliferasi yang berlebihan ataupun efek dari vasokonstriktif yang diinginkan. Perlu diperhatikan pilihan untuk anak di sini adalah pada usia, kemudian ringan atau beratnya dari gejala yang dialami, dan juga area dari tubuh yang mengalami gejala tersebut,
kemudian luas dari area yang dialami, serta penggunaan dari obat yang sudah digunakan sebelumnya,